Bapak Ibu Saudara jemaat GKI dimanapun berada, pernah satu kali saya dikira sopir gereja daripada seorang pendeta. Ceritanya begini, ketika itu saya ditemani 2 orang aktivis gereja berangkat ke gereja di mana saya akan memimpin kebaktian dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian Sinode Wilayah Jateng. Dalam perjalanan itu saya ditelepon penatua gereja tersebut menanyakan saya sudah sampai mana. Oh, ini sudah hampir masuk kota, Pak. Oh iya Pak Ponco, nanti langsung aja ke gereja ya. Nanti Bapak dan teman-teman akan diantar ke tempat penginapan. Oh baik Pak. Nah, kami tidak langsung ke gereja, melainkan mampir untuk makan di alun-alun kota tersebut. Waktu kami masih menunggu makanan disajikan, penatua itu menelepon lagi. Lalu saya jelaskan bahwa kami lagi mampir makan. Loh, makan di mana Pak? Di warung makan ayam bakar Pak, di bawah pohon beringin yang rindang di alun-alun itu. Oh saya tahu tempat itu, saya langsung ke sana Pak Ponco. Sampailah penatua itu di warung itu sambil menyalami teman saya yang mengenakan pakaian rapi dengan lengan panjang itu. Penatua itu bertanya, jam berapa Bapak dan rombongan berangkat dari rumah? Ya sekitar 6 jam lalu Pak, jawab teman saya. Waduh capek sekali. Ayo kita makan bersama. Nah teman saya itulah yang berbaju lengan panjang dan rapi itu yang terus-menerus diajak bicara. Lalu teman saya yang satunya lagi bertanya, Pak, Bapak sudah tahu Pak Ponco yang mana? Dia merasa kaget ditanya begitu. Lalu dengan agak ragu dia menunjuk teman saya yang berlengan panjang itu. Ini kan Pak Ponco? Sontak kami pun tertawa. Kemudian teman saya memberitahu yang sebenarnya. Dalam keakraban yang hangat penatua itu berkata bahwa dia mengira saya yang memakai kaos oblong dengan jaket rompi dan topi itu sebagai sopir gereja. Bapak Ibu Saudara, kita bisa salah mengenali orang karena kita memiliki prapaham yang keliru tentang orang tersebut. Tetapi jangan-jangan kita pun bisa salah mengenali Yesus karena kita memiliki prapaham yang keliru tentang Yesus. Nah inilah yang nampaknya dialami oleh Maria Magdalena di kubur yang telah terbuka dan mayat Yesus tidak ada di sana. Maria mengira bahwa mayat Yesus telah dicuri oleh orang lain. Ketika kemudian Yesus menjumpai Maria, ia pun mengiranya sebagai penjaga taman. Mengapa Maria tidak mengenali Yesus yang menjumpainya? Karena Maria berpikir bahwa Yesus yang mati itu mayatnya dicuri orang lain. Sebuah prapaham yang keliru. Hal yang sama dialami oleh 2 orang murid Yesus yang berjalan menuju ke Emmaus. Walaupun Yesus menjumpai mereka, bercakap-cakap dengan mereka dalam perjalanan bersama, pun mereka tidak mengenali Yesus. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa Yesus yang mati itu mayatnya dicuri oleh orang lain. Sekali lagi, sebuah prapaham yang keliru. Bapak Ibu Saudara, kalau mereka saja yang hidup bersama dengan Yesus secara fisik bisa salah mengenali Yesus, tentu saja lebih besar kemungkinannya kita salah mengenali Yesus, bukan? Nah karena itu bagaimana agar kita tidak salah mengenali Yesus? Kita akan memperhatikan apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus kepada 2 murid Yesus yang berjalan bersamanya menuju ke Emmaus. Yesus berkata demikian, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bapak Ibu Saudara, Yesus berusaha membuka pikiran mereka dan membawa mereka untuk melihat apa yang dinyatakan di dalam kitab suci. Ini artinya bagi kita, marilah kita terus-menerus menyesuaikan prapaham kita dengan apa yang disaksikan dan dinyatakan di dalam kitab suci tentang Yesus dan tentang kehendaknya. Kita terus belajar dengan rendah hati, dengan terus-menerus menaklukkan pikiran kita di bawah terang kitab suci dan dengan pertolongan Roh Kudus. Sebab kita hanya dapat mengenal Allah sejauh Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Dan ia telah berkenan menyatakan dirinya di dalam Yesus
dan disaksikan di dalam Alkitab ini. Sebuah contoh Bapak Ibu Saudara, jika kita hanya memegang sebuah keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa dan sanggup melakukan mujizat, kita bisa menjadi kecewa. Karena selain Maha Kuasa, Allah juga berdaulat. Artinya, dia bisa tidak melakukan mujizat. Bukankah peristiwa salib adalah tiadanya mujizat? Tetapi sekalipun demikian, Allah justru memakai salib itu untuk menyatakan kemuliaannya dan kuasanya di dalam menyelamatkan kita orang berdosa. Dan siapa yang menyangka bahwa kemudian Yesus bangkit di hari yang ketiga? Ya, kebangkitan Kristus selalu berarti ada harapan di tengah tiadanya harapan. Nah, kepada Allah yang demikian kita mau terus belajar mengenal dan mengasihi Dia sebagaimana Dia adanya. Selamat Paskah 2021, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.